wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan juga keimanan. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umat hingga akhir zaman. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di zaman sekarang, yaitu bagaimana Islam memberikan solusi preventif dan juga terapi pemeliharaan pada gangguan depresi. Nah, di zaman sekarang banyak dari kalangan mahasiswa, dari kalangan remaja itu mengalami depresi, atau juga di antara lingkungan sekitar kita itu mengalami tekanan mental dan lain-lain. Kita sebagai umat Islam sangat beruntung karena ajaran kita memberikan pedoman yang sangat lengkap, baik secara spiritual maupun medis. Depresi adalah gangguan suasana hati yang serius dan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang serius ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan, hilangnya semangat hidup, dan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam Islam, rasa sedih dan ujian adalah bagian dari kehidupan sebagaimana Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Namun, depresi bukanlah sekedar rasa sedih biasa. Ini adalah kondisi yang perlu diperhatikan serius, baik secara spiritual maupun medis. Beberapa gejala umum depresi antara lain perasaan sedih yang berkepanjangan, hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur, lelah berlebihan, perasaan tidak berharga atau bersalah, sulit berkonsentrasi, dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Salah satu contoh tentang depresi adalah Nabi Muhammad SAW yang mengalami ujian emosional yang sangat berat dalam berbagai fase hidupnya. Ketika ditanya siapa yang paling berat ujiannya, Nabi Muhammad SAW menjawab, para nabi, kemudian yang mengikutinya, dan setelahnya yang mengikuti mereka lagi. Misyakat Al-Masahib nomor 1562. Nabi juga mengajarkan bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar ujian yang mereka hadapi. Ujian ini untuk memperkuat ketabahan, rasa syukur, dan keteguhan dalam iman. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari rasa duka dan kesedihan. Salah satu cerita paling menyentuh adalah ketika beliau mengalami apa yang disebut sebagai tahun kesedihan. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua sosok yang sangat berharga, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Kehilangan tersebut menambah beban kesedihan yang beliau alami, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat boikot sosial yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Di dalam Al-Quran, Allah bahkan mengakui kesedihan Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang menggambarkan keprihatinan beliau atas penolakan kaumnya terhadap pesan yang beliau bawa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 6, "Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling." Allah pun menasihati beliau agar tidak terlalu larut dalam kesedihan dan menyerahkan hasil akhirnya kepadanya. Quran Surat Fatir ayat 8. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan, beliau tidak pernah menyangkal emosinya. Dalam momen duka ketika putranya Ibrahim wafat, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemanusiaannya dengan mengungkapkan rasa sedih yang dialaminya. Beliau bersabda, "Kepergianmu, wahai Ibrahim, membuat kami semua sangat bersedih." Lihat Al-Salihin nomor 927. Kata-kata ini menunjukkan bahwa bahkan orang dengan iman sekuat Nabi pun dapat merasakan kesedihan, tetapi mereka tetap menjaga keseimbangan antara perasaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga. Ada beberapa cara untuk mengatasi depresi berdasarkan ajaran Islam, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu cara untuk mengatasi depresi paling praktis adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beribadah sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa yang akan membuat hati kita menjadi tenang dan lapang. Yang kedua, berpikir positif. Mengubahlah pola pikiran negatif menjadi positif. Ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga, bersyukur. Syukurilah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Yang keempat, berbuat baik. Lakukan kebaikan kepada sesama, baik itu kepada keluarga, teman, maupun orang yang membutuhkannya. Kelima, bergabung dengan komunitas atau organisasi. Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang positif dapat memberikan dukungan sesuai yang sangat berharga. Di dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan ayat-ayat tentang depresi. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Dalam surah lain juga dijelaskan, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain juga menjelaskan, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, ataupun kesusahan hingga dari yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, pencegahan adalah langkah utama dalam menjaga kesehatan mental. Beberapa ajaran Islam yang relevan dalam menjaga depresi antara lain yang pertama adalah keimanan yang kuat. Keyakinan kepada Allah memberikan ketenangan hati dan rasa optimisme. Al-Quran menyebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah sholat dan zikir. Rutinitas ibadah seperti sholat 5 waktu dan zikir membantu individu menjaga koneksi spiritual dan memberikan ketenangan batin. Yang ketiga, ada pola hidup yang seimbang. Islam mendorong keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan rekreasi. Prinsip ini dapat mencegah kelelahan fisik dan emosional yang berkontribusi pada depresi. Dan yang terakhir adalah silaturahmi dan komunitas. Islam mengajarkan pentingnya menjalin hubungan sosial yang baik. Interaksi sosial yang sehat dapat mencegah rasa kesepian dan isolasi yang sering menjadi pemicu depresi. Untuk menjaga kesehatan mental pasca pemulihan dari depresi, terapi pemeliharaan yang berbasis ajaran Islam mencakup yang pertama adalah konsistensi dalam ibadah. Ibadah rutin seperti sholat malam, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran dapat menjadi terapi pemeliharaan yang efektif. Yang kedua adalah konsultasi dan nasihat. Islam menganjurkan konsultasi dengan ulama atau ahli agama untuk mendapatkan nasihat spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga adalah pola hidup Islami. Menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti konsumsi alkohol dan perilaku destruktif lainnya yang dapat memicu kambuhnya depresi. Yang terakhir adalah berpikir positif dan berdoa. Islam mendorong berpikir positif atau khusnudon terhadap Allah dan sesama manusia. Doa-doa khusus seperti doa Nabi Yunus, ia berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nabiyah ayat 87. Islam tidak hanya mengajarkan pendekatan spiritual,
tapi juga mendorong umatnya untuk mencari solusi medis. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dunia farmasi, ada beberapa pendekatan untuk mengatasi depresi. Yang pertama adalah penggunaan obat antidepresan. Obat ini membantu menyeimbangkan hormon serotonin dan dopamin dalam otak. Obat golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor dapat digunakan untuk pengobatan pasien depresi. Contoh obat yang digunakan adalah fluoxetine dan sertraline. Kedua, ada konsultasi dengan ahli. Selain obat, terapi psikologis seperti konseling sangat penting. Jangan ragu untuk mendatangi tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker untuk mendapatkan solusi terbaik. Yang ketiga adalah obat herbal Islami. Dalam tradisi Islam, obat-obatan alami seperti madu, habatus sauda, atau kurma juga memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan mental. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya, baik itu kesedihan, kegelisahan, maupun depresi. Namun kita harus mengingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Depresi itu bukanlah sesuatu yang melemahkan iman, tetapi sebuah ujian yang membutuhkan usaha, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Marilah kita menjadi hamba yang peduli, tidak menghakimi, tetapi mendukung mereka yang tengah berjuang menghadapi beban mentalnya. Bagi siapa yang merasa sedih mendalam, jangan ragu untuk meminta pertolongan, baik melalui ikhtiar medis, spiritual, maupun dukungan sosial. Ingatlah bahwa rahmat Allah sangat luas. Jangan putus asa dari kasih sayangnya, karena setiap ujiannya adalah bentuk cinta yang menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Nah, itu tadi cara bagaimana bisa memberikan solusi dalam gangguan depresi. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan, ketabahan, dan juga jalan keluar dalam setiap kesulitan. Dan juga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketenangan hati, dan juga membimbing kita di jalan yang baik. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.